Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, silakan duduk kembali. Ya, jadi saya bicara malam ini tentang firman Tuhan yang ada hubungan dengan kepastian. Orang Kristen itu adalah orang yang memiliki harapan yang kuat, yang pasti. Salah satu buktinya adalah ketika kebangkitan, maka Paulus berkata di dalam Korintus bahwa sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Jadi artinya iman kita itu adalah iman yang berisi keyakinan tentang satu kepastian. Dan kepastian inilah yang malam ini saya mau utarakan kepada kita. Mari saya ajak kita untuk buka Alkitab di dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat terakhir dalam pasal itu. Ayat 11 sampai dengan ayat terakhir ayat 21. Pertama Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat 21. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian sudah menemukannya, saya baca buat kita dan bisa disimak masing-masing di Alkitab masing-masing. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, saya awali dengan satu cerita. Satu saat ada satu pemuda di Afrika yang membaca 2 ayat di dalam Alkitab. Dia baca tentang ayat yang berkata bahwa Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Atau dia akan dibangkitkan. Kira-kira terjemahan bebasnya begitu. Lalu satu ayat yang juga berkata begini, jika kamu percaya dan punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan bisa dapat berkata kepada gunung ini untuk beranjak, maka gunung ini akan beranjak. Lalu ada tambahan ayat lain lagi yang berkata begini, kalau kamu percaya, ya, kalau kamu percaya, maka kamu akan melakukan hal-hal yang aku lakukan ini, bahkan lebih dari itu. Nah, orang Afrika ini, pemuda ini membaca ayat-ayat itu, lalu dia mulai mengartikannya dengan sederhana sesuai dengan teks itu. Bahwa Yesus bilang, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia baca ayat itu seperti itu. Lalu dia baca lagi ayat yang tadi ya. Kemudian dia simpulkan itu. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, karena Yesus itu kebangkitan dan dia bisa membangkitkan orang yang mati. Sehingga dia mempercayai itu, lalu dia mulai pergi mencari orang mati di Afrika. Di salah satu daerah di mana pemuda ini berada. Dia keliling, lalu dia sampai ke satu desa dan dia dapat di situ ada orang meninggal. Nah, ada orang meninggal. Kemudian dia memberanikan diri, dia masuk ke dalam ruangan
ke tempat di mana orang duduk lalu menangis. Lalu dia berkata begini, jangan takut, saya bisa berdoa di dalam nama Yesus dan orang ini bisa hidup lagi. Nah, orang mulai cibir dia dan orang bilang ini orang gila ini, anak gila ini. Mereka nantang dia. Lalu dia dengan keyakinan sederhana itu, dia bilang saya bisa berdoa. Dan Yesus bisa membangkitkan. Karena Yesus adalah kebangkitan. Nah, kemudian dia berdoa. Karena dia mendesak orang, kemudian orang beri kesempatan, lalu dia berdoa dengan sederhana, iman terbatas yang ada padanya. Hanya berandaskan ayat-ayat itu. Lalu dia berdoa, dan orang yang mati itu hidup kembali lagi. Nah, ini kan sesuatu yang di luar daripada keyakinan. Ya, kebanyakan orang bahwa itu tidak mungkin, tetapi bisa saja terjadi. Dan hal itu terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena pemberi hidup itu adalah sekaligus pemilik hidup. Dan kalau dia berkata demikian, maka itu iya dan amin. Itu benar. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, yang meyakini, dia pasti juga melakukan dan bisa menghidupinya. Kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, saya sudah baca ayat-ayat tadi. Ayat yang ke-11 bilang, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Lalu ayat 12 bilang, barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Ayat 13 bilang, semuanya itu kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama anak Allah, supaya tahu. Ya, ada kata tahu di situ bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, pada keluarga yang berduka malam ini, kita bicara soal kepastian, maka seluruh manusia di bumi ini sedang mencari kepastian hidup. Ya, ada banyak orang yang sedang mencari kepastian hidup melalui berbagai hal. Apakah kepastian itu diperoleh melalui pekerjaan, kedudukan, jabatan, atau apa saja? Sebelum saya ke sini, saya kan tinggal di Semarang ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang belum tahu ya. Saya orang Papua yang berkampung di Semarang, Jawa Tengah. Ya, melayani di sana dan tinggal di sana. Lalu hari Rabu kemarin datang. Ya, ada banyak orang yang mencari ya kepastian. Sebelum saya ke sini, saya datang ke Purwokerto untuk doakan satu ibu yang Bapak Ibu lihat kalau tahun berapa itu di Indosiar atau di TVRI itu ibu ini kalau dia sinden itu duduk di lantai berjam-jam semalam suntuk. Dari malam sampai pagi itu duduk dengan kaki yang terlipat, itu kuat betul. Nah, ibu ini adalah salah satu anggota gereja Kemah Injil. Dia suaranya bagus sekali. Waktu dia mulai menjelang kematiannya, saya ditelepon oleh anaknya. Pak Pendeta, tolong datang ke Purwokerto untuk doakan mama saya. Ini kondisi mama saya di rumah sakit itu, air mulai keluar dari badannya. Air keluar dari badan. Jadi tolonglah. Lalu saya ke Purwokerto, saya mulai doakan ibu ini. Saya mulai teliti dulu, cari tahu penyebabnya, lalu saya temukan penyebabnya. Ibu ini waktu usia 12 tahun. 12 tahun dia masuk, nenek dan kakeknya itu mau supaya, karena memang ibu ini cantik ya, dia waktu remaja itu cantik. Jadi mereka dua mau, punya harapan, kebetulan tinggal dengan kakek neneknya. Jadi mereka dua mau ibu ini itu tampil menjadi penyanyi yang bagus, suaranya bagus, dikenal itu. Jadi mereka mau dia harus jadi penyanyi atau dia jadi sinden. Kemudian dia usia 12 tahun itu, dia masuk di salah satu sungai di Purwokerto, ya, dia mulai dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Tiap malam selama 1 bulan. Lalu malam terakhir itu masuklah sesuatu ke dalam tubuhnya. Nah, mulai saat itu suaranya bagus sekali. Ya, sampai dipakai bisa di televisi, ya. Tapi menjelang akhir hidupnya mulai keluarlah air di badannya. Saya sudah tahu ya, kalau bicara air, bicara apa kan paling tidak saya tahu. Jadi saya mulai telusuri sampai akhirnya ketemu
Ketemu dan saya uraikan itu semua, lalu putuskan semua dengan ibu ini, dan dia meninggal dengan tenang ya, di rumah sakit waktu itu, meninggal dengan tenang. Ya, jadi orang mencari kepastian, mencari ketenaran itu dengan berbagai cara. Salah satunya tadi ya, salah satunya tadi, dan salah banyaknya itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Nah, orang mencari kepastian seperti itu. Seringkali orang pikir bahwa cari kepastian itu ada di tempat tertentu, di gunung tertentu, gitu ya. Nah, di mana lagi ya, di alam tertentu, gitu. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang percaya Tuhan itu memiliki kepastian. Kepastian apa yang dimaksud? Tadi kita sudah baca ayat itu, bahwa siapa yang percaya Tuhan itu memiliki kepastian hidup. Kepastian hidup. Kenapa? Karena kehidupan itu ada pada Sang Pemberi hidup itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya. Saya kalau doakan orang itu ya, saya harus gunakan nama Yesus yang disebut dalam Alkitab. Karena hari ini ada banyak Yesus. Yesus pemain bola, Yesus petinju, Yesus perampok, Yesus pemabuk, itu banyak sekali. Okay. Jadi saya kalau berdoa sering kali atau kadang-kadang saya sebut Yesus yang disebutkan dalam Alkitab. Ya, jadi bukan Yesus yang lain. Ini pemahaman yang perlu kita tahu ya. Karena pemalsuan nama Yesus terlalu banyak hari ini di bumi ini. Yesus itu kan Yosua, penyelamat, juru selamat. Jadi kalau saya berdoa seringkali saya menyebutkan, menggunakan kata Alkitab untuk menyebut nama Yesus yang disebut dalam Alkitab. Yang lahir dalam kandungan Maria, kemudian besar, lalu disalibkan, dia mati, naik ke surga dan akan datang. Itu Yesus yang benar yang diberitakan dalam Alkitab. Jadi kalau doakan orang, hati-hati dengan nama itu ya. Ada banyak orang gunakan nama itu, komat kamit ya. Apalagi masyarakat Serui. Saya dari Serui jadi saya tahu. Ya. Tanya-tanya orang mati lah macam-macam ya. Tidak usah tanya-tanya, itu orang sudah mati, tidak ada hubungan lagi dengan kita. Kepastian itu ada di dalam Yesus. Nah, Alkitab menyebut kepastian hidup yang kekal. Artinya, hidup yang tidak punya akhir. Ya, hidup bahagia bersama dengan Sang Pemilik diberi kepada kita, karena kita percaya kepada Dia. Jadi tidak usah cari kepastian di luar dari Dia, terutama kepastian hidup yang kekal. Kenapa kepastian hidup yang kekal? Karena Dia pemilik hidup itu. Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Adalah. Adalah itu berarti tekanan yang paling kuat yang memberi pernyataan yang kuat kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau Dia Allah, maka Dia akan memberi kepada kita hidup yang kekal karena Dia pemiliknya. Dan orang tua kita, ibu, kekasih, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kita meyakini bahwa iman yang ada di dalam Yesus. Iman itu kan percaya kepadanya, percaya di dalam, ya, dan seterusnya itu. Nah, percaya kepada Yesus itu, menaruh hidup kita kepada Yesus itu, orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita meyakini bahwa Dia punya hidup yang kekal. Itu ya. Makanya orang sering katakan begini, ini orang Kristen ini aneh ya. Orang mati kok menyanyi-nyanyi lagi ya, gembira. Ya memang itulah karakter iman, karena kematian bagi orang percaya itu kan bukan perpisahan yang selamanya. Perpisahan sementara. Nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Gitu. Jadi tidak usah kita oh ya, saya punya mama waktu itu meninggal. Waktu saya ada pelayanan di Kalimantan Barat di pelosok waktu itu, jadi saya ditelepon juga memang tidak bisa karena memang kondisi kan. Sudah 2 hari kemudian baru saya tahu. 2 hari kemudian baru saya tahu. Terus panitia yang undang saya tanya, Pak mau pulang? Enggak usah. Saya yakin mama saya sudah ada di surga sana, gitu ya. Nanti baru ketemu dia. Kita dua nanti ketemu di surga. Nah, itu keyakinan. Kenapa? Karena kita percaya kepada sumber, hakikat. Okay?
hakikat. Itu berarti yang pasti, bukan yang palsu, bukan yang hanya janji-janji. Jadi Yohanes tadi bilang, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada yang jadi dari yang ada hari ini, tidak ada. Jadi Dia sebagai pencipta. Kemudian karena Dia Allah, maka Dia dari dalam menjelma. Dia keluar dari dalam, Dia menjelma menjadi manusia. Yohanes Pembaptis itu dari luar, dari sisi, bukan dari dalam, ya. Kita harus bedakan itu. Nah, kenapa saya jelaskan ini supaya kita paham sedikit, ya. Bahwa Yohanes Pembaptis itu diutus dari luar, bukan dari dalam. Yesus itu dari dalam. Nah, Yesus dari dalam. Jadi Yohanes dari luar. Nah, masalahnya adalah hari ini ada banyak orang yang percaya kepada yang dari luar, bukan yang dari dalam. Ada banyak orang datang menawarkan ini, agama, keyakinan ini, dan seterusnya. Hati-hati, Alkitab bilang kita sedang percaya kepada yang dari dalam, bukan yang dari luar, yang dari sisi. Ya, tawaran-tawaran yang terjadi hari ini dari sisi, bukan dari dalam. Yesus dari dalam karena Dia Allah. Dan Dia pemberi hidup kepada kita. Ya, makanya Alkitab bilang, siapa yang percaya Dia beroleh hidup yang kekal. Itu pasti. Itu pasti, ya. Tidak kita ragu lagi. Tidak kita ragu. Makanya keyakinan itu yang membuat kita tetap ada di dalam Tuhan. Gitu. Satu saat saya pulang dari Hong Kong dalam pelayanan, pulang lalu seingat saya waktu itu Air Asia jatuh tanggal berapa itu, ya? Tahun berapa itu jatuh di itu, ya. Lalu jatuh tanggal 1. Tanggal 4 saya tanggal 1 atau tanggal 28 saya lupanya. Tapi sudah itu saya pulang. Sudah saya pelayanan di sana lalu saya pulang. Nah, waktu mulai masuk dari Vietnam mau masuk ke Singapura dan Kalimantan, itu kita mulai mengalami goncangan yang hebat sekali. Dan bayangan saya yang ada di otak ini adalah Air Asia, mati. Ya, saya sudah pikir karena luar biasa itu, ya. Jadi tapi terus saya mulai tenang, lalu ada satu mbah di situ, dia teriak, dia histeris. Saya bilang, "Mbah, sudah makan belum?" Dia belum om. "Oh, makan saja, supaya nanti kalau kita mati kita tidak menyesal, yang penting sudah kenyang." Ya. Saya keluarkan kata-kata itu maksudnya juga menguatkan saya, ya. Oke. Jadi pendeta juga takut mati, ya. Satu kali saya khotbah di Malang, saya pulang ke Surabaya. Karena itu minggu sore, jadi sudah penuh bis, orang sudah pada duduk, ya. Nah, saya karena tidak naik di terminal, di tengah jalan, jadi saya pegang Alkitab, kemudian naik dan di depan sekali. Depan di sebelah sopir. Orang sudah padat, jadi sudah tidak ada tempat lagi. Saya pegang Alkitab dan tatapan saya ke depan begini di kaca, ya, sambil pegang Alkitab. Karena ini penumpang padat. Jadi waktu bis mulai jalan sampai di Lawang kalau tidak salah waktu itu, ya. Lalu supir berteriak, remblong. Siapa yang mati duluan ini? Saya mulai pikir, wah ini kalau kita tabrakan ini, sayalah yang mati pertama ini. Karena saya berhadapan dengan maut di depan. Saya mulai pikir-pikir bagaimana caranya. Lalu saya mulai pegang Alkitab, lalu saya mulai putar begini, ya, karena ini padat orang, jadi saya putar begini, berhadapan ke belakang. Maksud saya adalah kalau itu tabrakan, maka ini yang hancur. Belakang ini hancur, jangan muka. Supaya kalau jenazah dikirim ke Sorong kan orang tua masih kenal saya. Itu. Ini pikiran manusiawi saya ini, ya. Tadi saya mulai putar begini, maksudnya kalau tabrakan kan ini hancur. Ini biar kelihatan wajah. Nah, waktu saya putar, tiba-tiba saya dengar di sebelah kiri, di depan pintu kiri itu ada dua kakek nenek orang tua yang teriak, "Haleluya, haleluya." Nah, saya sadar ini pendeta besar penakut. Orang tua yang bukan pendeta berani. Lalu saya mulai putar lagi ke depan, berhadapan ke depan begini. Ya, jangan lupa bahwa kadang-kadang hamba Tuhan juga dikuatkan oleh jemaat. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan itu
dihibur oleh jemaat. Nah, sama seperti saya tadi nih. Jadi dua orang tua ini suara itu menguatkan saya, lalu saya balik berdiri ke depan, siap mati. Puji Tuhan berapa bis itu jalan dengan sendirinya karena memang remnya belum, lalu berhenti di sebelah kiri di tanah lapang yang kosong, bis itu berhenti. Siapa yang injak rem? Tidak ada juga kan itu belum, tapi bis berhenti di sebelah kiri. Lalu kami turun mungkin sekitar 7 menit atau 10 menit. Lalu saya sadar bahwa ada orang tua yang di dalam bis itu yang bilang haleluya. Saya mau cari untuk perkenalkan diri bahwa saya pendeta penakut. Nah, saya turun dari bis, berdiri, ya sudah berdiri sekitar 10 menit. Lalu saya mulai ingat, saya mulai cari di mana dua orang tua ini. Ternyata tidak ada. Tidak ada orang tua. Bis itu penuh dengan orang muda semua. Karena semua mau kembali kerja di Surabaya. Lalu saya mulai sadar, ini yang namanya malaikat penolong. Ada suara yang menguatkan saya, membuat saya tidak takut lagi. Ya, walaupun hari itu kalau mati ya pasti saya masuk surga, kan begitu. Masuk surga, karena saya yakin ya, yakin. Ada kepastian. Itu satu. Ya. Kalau terlalu lama khotbah bilang ya, ini kadang-kadang saya lama khotbah Pak. Nah, kadangnya, jadi kalau lama kasih angkat tangan nanti saya berhenti. Yang kedua, hari ini kan kita dengar kitab suci ya. Belum hari kita buka kitab suci. Tapi saya bawa handphone suci. Ada iPad suci, ada handphone suci. Karena di dalamnya ada Alkitab. Yang kedua, coba lihat ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. Kita berdoa dan beroleh kepastian doa dijawab. Selain hidup kekal, tapi kita juga bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada kita kepastian atas jawaban-jawaban doa kita. Nah, ini yang luar biasa ya. Saya banyak pengalaman dengan doa dijawab oleh Tuhan. Oke, satu saat kami ada di Kalimantan Barat pelayanannya. Mungkin masih ingat. Lalu datang sampai di satu kampung, orang bilang begini, gembala sidangnya itu ngomong sama saya punya anggota jemaat, tapi anggota jemaat saya itu dukun, dia suka praktek ilmu, dia dukun. Jadi anaknya 2 minggu lalu dia sudah meninggal. Keadaan sakitnya seperti bapaknya yang hari ini sakit ini. Lalu kami ke rumah itu, karena itu rumah panggung, saya naik ke atas, kemudian lihat orang ini dia terbaring. Saya tanya kepada keluarganya, tanya ibunya, istrinya, Bu, apakah Bapak suka menyembuhkan orang? Istrinya bilang tidak. Oke. Tanya-nanya lagi. Saya baru lihat orang daerah situ yang putih bagus tapi kaskado. Ya. Tapi saya pikir kita saja. Ternyata ada orang di situ yang kaskado juga. Kaskadonya itu sepotong-sepotong. Kadang-kadang muka ini terbagi 2. Sebelahnya utuh, sebelahnya kaskado. Waduh. Nah, tapi saya tahu, ini kasihan mereka mengalami sesuatu ini. Jadi ke rumah itu kemudian orang ini terbaring ya, dia terbaring tidur, lalu saya tanya istrinya seperti tadi. Bu, suami ibu ini suka menyembuhkan orang tidak? Oh enggak, jawab tegas sama saya, tidak. Tanya anaknya yang kaskado. Bapakmu ini dukun ya? Dia pernah menyembuhkan orang? Enggak. Wah tegas ya, mereka tegas sama saya. Kemudian saya tanya lagi, waktu dia sakit, pernah tidak dibawa ke orang untuk menyembuhkan dia? Istrinya jawab tidak. Anaknya juga jawab tidak. Tiba-tiba ada suara dari dapur. Pernah. Nah, jadi bukan mama dengan anaknya yang jawab pernah, tapi orang lain yang saya tidak kenal, yang duduk di dapur tapi dengar suara saya, pertanyaan saya, lalu dia jawab dari dalam. Pernah.
Nah, saya bilang, nah ibu, berarti ibu dengan anak tipu saya. Ya, ini saya tanya serius. Berarti saya ditipu ya. Oke? Sekarang kita berdoa. Jadi saya biasanya kalau orang sakit terbaring pasti saya jongkok untuk taruh tangan dan doakan dia. Tapi hari itu saya tidak tergerak sama sekali untuk jongkok. Nah, untuk berlutut di samping dia. Saya berdiri. Lalu saya tumpang tangan. Nah, di sebelah kanan saya gembala sidangnya berdiri. Gembala sidangnya orang Jawa. Dia berdiri di situ. Lalu saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan orang ini kepada Tuhan. Sementara saya berdoa, gembalanya ini tidak berdoa. Tapi dia lihat saya. Ya, dia perhatikan saya dan perhatikan ini anggota jemaatnya yang sakit. Lihat saya begini. Saya amin, dia ngomong sama saya, Pak, mati. Mati? Iya, Pak. Lalu saya jongkok, pegang, oh iya, benar, mati. Oke, saudara sekalian. Ini namanya kepastian, doa dijawab. Salah satu contoh, ada banyak sekali contoh. Ya, kepastian, doa dijawab. Dan orang ini meninggal. Sehingga tersebarlah berita di daerah itu bahwa hati-hati dengan pendeta orang Papua yang namanya Julian. Hati-hati. Kalau dia tanya Anda berdosa, jawab saja berdosa daripada Anda mati. Ya. Oke, tidak demikian ya. Tidak demikian. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya. Orang tua kita, Ibu Paula, itu hari Rabu malam ya. Ya, Rabu malam ya. Nah, kita datang berdoa untuk orang tua kita. Waktu saya tiba dari Jawa, lalu pilot telepon untuk datang dan kami datang doakan ya. Putuskan semua apa selesai, lalu saya bilang kita tunggu saja, nanti saya dikasih kabar ya. Tuh. Dan tadi pagi saya masih tidur ya, di hotel masih tidur, lalu ini Pak Jun ini datang ketok-ketok ya, karena telepon tapi saya matikan HP-nya. Karena saya masih bayangan Jawa, jadi masih gelap, tahu-tahu sudah siang. Nah, diketok ya, ketok, saya buka pintu lalu diberitahu Ibu Paula dipanggil Tuhan pagi ini. Oke, ya berarti apa yang kita doakan sudah terjadi. Gitu ya. Jadi kuat saja iman bahwa ibu ini sudah punya tempat di sorga. Kan begitu. Ya, penderitaan sudah selesai, doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, itu ya, jadi itu jadi penghiburan dan penguatan kita. Begitu. Supaya kita tidak ragu lagi tuh. Gitu. Ya. Jadi kepastian doa dijawab. Oh, ada banyak sekali doa dijawab ya. Satu saat saya juga khotbah di satu tempat di Kalimantan Barat, lalu karena itu agak masuk, jadi kita pakai genset, ya, gereja pakai genset. Jadi sekitar jam 12 minyak di genset habis. Jadi gelap gulitalah kita di kampung itu, di rumah gembala itu ya. Lalu mereka pasang pelita, ya, pelita di kamar. Jadi saya di kamar itu mereka pasang pelita, kemudian saya tidur. Jam 2 mati juga pelitanya karena minyak habis. Nah, itu di hutan ya, di tempat yang. Lalu saya tidur mulai jam 2 itu, tiba-tiba saya rasa ada yang masuk sama saya malam itu. Ya. Dia mau bunuh saya, dia mau cekik saya. Jadi saya rasa itu dia. Lalu saya sadar, saya buka mata, saya mulai lihat. Di gelap itu, tapi saya lihat warna. Ya, warna tangannya kuning. Dia tarik keluar. Saya lihat, oke. Lalu saya berdoa sampai jam 4 pagi, lalu saya tidur lagi. Kemudian jam 9 ada orang cari saya. Datang tanya pendeta, Pak, kami mau ketemu Pak Julian. Saya mau ketemu Pak Julian. Lalu saya dikasih bangun, kemudian saya duduk dengan orang ini, kami dua berhadapan. Saya bilang, apa yang mau didoakan? Nanti ya saya doakan. Lalu dia tatap saya begini, dengan mata yang tajam. Dia bilang, Pak, tadi pagi subuh jam 2 ada yang datang ya. Saya sudah lupa itu. Saya bilang, apa? Dia bilang jam 2 ada yang datang ya. Apa itu? Lalu dia mulai berikan ciri-cirinya.
tangannya begini, warnanya ini. Baru saya mulai sadar, oh jadi kamu tahu, iya itu saya yang utus untuk bunuh Pa malam ini, tadi malam, tapi tidak bisa. Itu sebabnya saya datang untuk bertobat pagi ini. Nah orangnya bertobat. Lalu dia masuk sekolah teologi, lalu saya ajar dia lagi. Ya, saya kebetulan ketua ya, saya rektor di Jawa, sekolah teologi di Jawa. Jadi dia masuk lalu saya ajar dia, dia jadi mahasiswa saya. Begitu. Kepastian doa dijawab. Saudara sekalian, itu sebabnya jangan ragu ya. Jangan ragu. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan, pemilik hidup. Nah, Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17 bilang begini. Kita percaya kepada Allah. Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Okay? Yang kedua, Allah yang sama juga yang menghidupkan orang yang mati. Itu adalah Allah yang benar. Allah yang benar. Nah, Allah itulah yang kita imani. Ya, Allah itulah yang kita imani. Allah yang benar yang menjadikan dengan firman-Nya dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan yang menghidupkan orang yang mati. Dia adalah Allah yang benar yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Yang kita imani. Iman itu apa tuh? Orang bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu dan seterusnya. Ibrani 11 ayat 1 itu ya. Lalu saya tanya anggota jemaat, terus apa? Kau mengerti tidak ayat itu? Jadi iman itu apa tuh? Itu iman dalam pandangan itu dibilang iman teologi, pandangan teologi. Jadi anggota jemaat tidak tahu. Nah baca ayat 6 baru jelas. Iman itu artinya percaya bahwa Allah itu ada. Oke? Allah itu ada. Allah yang ada yang mana? Yang disebut di Roma tadi. Yang menjadikan dengan firman-Nya dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan yang menghidupkan orang yang mati. Sekarang kita cari lagi. Siapa dia? Kita akan dapat bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ya. Makanya jangan pindah iman. Jangan beralih iman. Saya sangat sedih dan kecewa dengan ada banyak orang yang pindah iman ya. Tak boleh. Anda sedang percaya kepada Allah yang benar. Tuh, Allah yang benar. Allah yang menghidupkan orang yang mati dan pemilik hidup. Yang memberi kepada kita kepastian doa-doa kita dijawab. Dia adalah Allah yang benar. Oke, yang berikut. Ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Jadi yang berikut ini adalah kita tahu kepastian yang disebut dalam Alkitab adalah kepastian perlindungan tangan Tuhan kepada kita. Dari apa? Dari berbuat dosa. Dari apa lagi? Dari setan. Pertanyaannya kenapa banyak orang dirasuk hari ini? Kenapa banyak orang yang diikuti setan hari ini? Ya itu nanti kita dapat pelajaran khusus ya. Tapi Tuhan melindungi hidup kita dari hal-hal semacam itu. Tuhan menjaga kita ya, Tuhan melindungi kita. Kemarin saya khotbah di Jubileum itu dan saya kasih satu contoh. Contoh ya, saya ulangi lagi contoh itu kepada kita. Ada orang Jawa yang kami doakan dia karena cucunya kerasukan, kemudian dibawa ke rumah, lalu kami doakan dan anak ini lepas, sembuh, Tuhan tolong dia. Ada beberapa anak-anak waktu itu. Ya, Tuhan tolong, kemudian kami bawa ke rumah, antar keluarga ini ke rumah, lalu saya masuk rumah dan saya lihat kakeknya itu, dia terbaring di kamar karena dia mengalami gangguan penyakit yang agak aneh. Ya, sudah dibawa ke medis, ke dokter, berulang kali masuk rumah sakit, itu tidak bisa sembuh. Lalu menurut mereka dia pernah meninggal, sudah gali kubur, kemudian dia hidup lagi. Dan mereka menderita. Ya, menderita itu maksudnya mereka keluarkan banyak uang untuk orang tua ini, untuk pengobatannya. Nah, sehingga mereka harap supaya bagaimana caranya orang tua ini meninggal. Bagaimana caranya.
Jadi saya tidak tahu harapan mereka itu, tapi saya dengan istri antar mereka ke rumah, lalu saya izin untuk doakan bapak ini. Saya bilang mohon izin, saya mau doakan, tapi menurut iman saya. Saya tidak minta bapak itu pindah keyakinan, tidak. Tapi saya mohon anugerah dari Tuhan saya, Yesus Kristus, untuk menjamah dia, memulihkan dia supaya dia sembuh. Lalu mereka bilang, "Ye Om." Nah, lalu saya doakan. Dan putuskan semua, saya sudah tahu oh ini ilmu ini, roh ini ya. Diputuskan semua, lalu berdoa untuk orang tua ini. Sudah jam 11 malam. Doakan selesai, lalu saya dengan istri kembali ke tempat kami. Jam 11 siangnya, cucunya yang kemarin kerasukan yang sembuh itu, dari beberapa temannya yang kerasukan itu, telepon ke saya. "Om, terima kasih." Kenapa kok terima kasih? Kakek saya yang Om doakan tadi malam jam 11, hari siang ini jam 11 dia meninggal dengan tenang. Terima kasih Om. Saya kaget loh. Ini saya doakan orang mati itu sekalian mengucapkan terima kasih sama saya. Karena mereka harap kakek ini meninggal. Karena hidup mereka sudah terlalu rugi. Banyak uang keluar tapi tidak berfungsi juga. Jadi mereka mau dia cepat mati. Tapi caranya bagaimana? Nah, pendeta datang dan selesaikan hidupnya di bumi ini. Gitu ya. Lalu dia kembali ke atas. Kembali kepada penciptanya. Ya, jadi ini ya. Saya tahu orang-orang dukung di situ juga tidak senang. Jadi mereka tanya, siapa yang datang tadi malam hitam itu ya, yang datang doa itu. Mereka mau sembunyikan saya, tapi akhirnya beritahu, oh itu pendeta, itu Om orang Papua datang doa. Nah, ya, mereka mungkin tidak senang mau serang saya apa, silakan ya. Silakan saja serangnya. Tapi Tuhan akan melindungi itu sesuai dengan janjinya ini nih. Oh iya, perlindungan Tuhan ya, saya beri satu contoh lagi baru saya pindah ke bagian lain. Perlindungan Tuhan. Juga kemarin saya beritahu bahwa saya khotbah di satu tempat, beri seminar untuk bapak-bapak ya, pria sejati. Ya, seminar itu pria sejati karena ini bapak-bapak ini banyak yang tidak sejati nih. Jadi saya diminta untuk bicara soal pria sejati. Pria sejati itu harus bertanggung jawab untuk keluarga ya. Nah ini saya satu kali khotbah di sini, nanti saya akan jelaskan secara detail. Tadi saya beri seminar itu selesai, kemudian pulang, lalu ya saya ditemani oleh teman satu anggota dewan, jadi kami dua mampir satu rumah makan, lalu makan di situ. Kemudian ya kami dua mampir makan dan saya ambil ikan goreng karena itu ikan yang baru digoreng, ikan mas. Ambil daun kasbi, ambil sambal, kemudian duduk lalu cerita sambil makan. Tapi saya diingatkan, lihat piringmu itu. Ya, ada ingatan yang kuat ke pikiran saya dan telinga saya. Lihat piringmu. Jadi saya noleh lihat piring. Wow, kenapa ini ada ulat hidup yang keluar dari piring saya ini? Kenapa ini? Lalu saya bilang teman ini, anggota dewan, Pak, tolong lihat piring saya dulu. Lalu dia lihat, dia kaget dan dia sudah tahu ya, dia karena orang Dayak situ, dia tahu ilmu apa ini. Nah, lalu ya singkat ceritanya bahwa ulat keluar dari situ. Lalu saya telepon ketua klasis yang undang saya beri seminar, saya jelaskan itu semua. Lalu dia tanya saya, rasa perut ya 3 kali dia ulang. Yang keempat kali baru dia bilang, kami orang Dayak di sini, kalau Bapak makan sampai ketemu ulat hidup di piring itu artinya racun tertinggi. Dan ini Bapak mau dihabiskan di jalan ini. Ya, puji Tuhan. Jadi sesuai dengan Alkitab firman malam ini bahwa saya dilindungi dari jamahan si jahat. Gitu ya. Nah, jadi kita semua dilindungi ya. Dilindungi oleh Tuhan dari jamahan si jahat. Kita puji Tuhan. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Ya, kita milik Tuhan. Oke, saya baca lagi satu ayat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Kepastian yang berikut ada bahwa
Kita harus tahu yang datang ke bumi yang menjelma menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus, itu adalah Tuhan sendiri. Kepastian terakhir adalah kepastian bahwa Allah itu sudah datang kepada kita dan Dia ada di tengah-tengah kita. Kita harus yakin itu. Dan catatan terakhir adalah Allah yang datang kepada kita itu adalah Allah yang seperti apa? Lihat uraian di situ ya. Dia bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Yesus Kristus. Ya, anaknya Yesus Kristus. Lalu terakhir ditekankan apa? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Nah, ini orang Kristen harus yakin ini ya. Ini haleluya, ini ayat ini ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, tapi Yohanes memberi catatan kepada kita, penting kepada kita dalam ayat terakhir. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kenapa dia taruh ayat ini? Bapak Ibu, orang akan bisa beralih imannya akibat daripada suka pergi ke dukun. Ya, sakit tidak mengandalkan Tuhan, tapi ke dukun. Nah, ini yang dibilang hati-hati. Anda bisa beralih iman akibat dari dukun. Ya, saya banyak layani dukun juga ya. Kayak dukun itu dia menyembuhkan ya. Kita pergi ke dukun, nanti dia sakit kepala, lalu dia mulai taruh tangan, dia komat kamit, baca mantranya, kita sembuh. Lalu kita bilang, wah ini dukun hebat sekali nih ya. Lalu kita sakit lagi, kita pergi lagi, dia sembuhkan lagi. Perhatikan, dukun itu tidak pernah menyembuhkan, tetapi dia memindahkan penyakit. Oke? Dengar baik-baik ini, dukun tidak pernah menyembuhkan, tapi dia memindahkan penyakit. 1-2 tahun kemudian akan muncul penyakit baru di tempat yang lain. Pergi dia sembuhkan lagi, waktu yang sama, muncul lagi penyakit baru di tempat yang lain. Makanya orang kalau sudah terikat dengan dukun itu sulit lepas. Karena dia tahu dukun itu menolong dia. Padahal tidak. Hati-hati, Alkitab bilang waspadalah terhadap segala berhala. Karena ini yang bisa mengalihkan kita dari kepastian kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Kepada keluarga yang berduka, Tuhan adalah kepastian hidup kita. Amin ya Pak John. Itu. Jadi ya, Ibu sudah tenang di sana. Kita harus bergembira ya. Tidak usah sedih. Kita bergembira, Ibu sudah bersama dengan Tuhan di sana. Tinggal kita yang hidup ini yang menyiapkan diri kita masing-masing untuk kapan kita juga akan menyusul. Kita berdoa.